Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India yang paling banyak di request oleh Galovers, yaitu film Ek Villain Returns. Film berbahasa Hindi ini dirilis pada tahun 2022 dan disutradarai oleh Mohit Suri. Pemeran di film ini adalah bintang-bintang besar Bollywood, di antaranya Arjun Kapoor, Tara Sutaria, John Abraham, dan Disha Patani. Ek Villain Returns adalah lanjutan dari sequel film sebelumnya dengan judul Ek Villain. Film ini berkisah tentang Jejaka tampan yang berubah menjadi seorang psikopat hanya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean film terbaru India lainnya spesial di channel ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP. Sekelompok muda-mudi sedang berpesta di sebuah apartemen. Mereka merekam momen bahagia itu menggunakan kamera ponsel. Mendadak mereka diserang oleh pembunuh bertopeng. Dan inilah alur cerita film Ek Villain Returns. Keesokan harinya, media memberitakan hilangnya seorang penyanyi terkenal yang bernama Arvi Malhotra, sementara teman-teman Arvi lainnya tewas terbunuh. Polisi Ganesan menjelaskan tentang pemuda bernama Rakesh yang menjadi pembunuh berantai 8 tahun silam. Seperti di sequel film sebelumnya, Rakesh menghabisi 15 wanita muda dan pada akhirnya ia tewas terbunuh. Menurut Ganesan, seorang psikopat seperti Rakesh akan menggunakan atribut tertentu yang menjadi ciri khas dirinya ketika melakukan pembunuhan. Film beralih ke flashback di masa lalu. 6 bulan sebelumnya, Gautam Mehra datang ke sebuah acara pernikahan dengan menggunakan sepeda motor. Ia dihadang oleh beberapa orang, namun Gautam menghajar mereka semua. Gautam berhenti memukuli orang-orang setelah pengantin wanita mendekatinya dan berkata, "Gautam, aku masih mencintaimu." Mereka kemudian berciuman di depan calon pengantin pria. Setelah mencium pengantin wanita yang bernama Sia, Gautam pun berkata, "Sekarang kau boleh menikahi wanita ini." Pengantin pria tidak terima. Calon istrinya dicium oleh orang lain. Ia menyerang Gautam, tetapi Gautam melempar pria itu. Gautam sengaja merusak pernikahan itu dan mempermalukan pengantin wanita sebagai bentuk balas dendam karena wanita ini berani-beraninya memutuskan hubungan mereka tanpa sepengetahuan Gautam. Gautam adalah anak seorang pengusaha kaya yang bernama Divesh Mehra. Gautam punya prinsip hidup yaitu lebih baik mati daripada kalah. Dengan mempermalukan mantannya Sia, Gautam merasa menang dan itu membuatnya senang. Tetapi di luar dugaan, seorang wanita memplesetkan video Gautam. Setiap kata-kata yang dilontarkan Gautam dalam acara pernikahan itu dijadikan lirik lagu. Wanita ini bernama Arvi. Arvi seketika menjadi viral di media sosial. Kali ini Gautam merasa dikalahkan oleh orang asing yang tidak ia kenali. Gautam mulai mencari Arvi dalam sebuah konser musik. Mereka akhirnya ketemu, tetapi Arvi menghindar karena ia tidak ingin mencari masalah dengan Gautam. Mendadak seorang penyanyi terkenal yang bernama Kiran muncul di tempat itu. Arvi berusaha mendekati Kiran agar bisa mendongkrak popularitas Arvi, tetapi Kiran justru mengabaikannya. Kiran ternyata menyukai anak pengusaha kaya seperti Gautam. Kiran mengadakan sebuah konser dan semua orang tampak menikmatinya, termasuk Rubina, teman Arvi sendiri. Arvi tidak menyenangi popularitas Kiran. Ia berharap dirinya yang akan tampil di panggung karena Arvi yakin dengan kualitas yang ia miliki. Gautam mengetahui apa yang dipikirkan Arvi. Ia pun berkata, "Jika kau tidak bisa menjadi populer, setidaknya kau bisa menjadi seorang villain. Aku bisa membantumu menjadi populer." Arvi menjawab, "Apa maksudmu? Jangan ikut campur urusanku." Gautam jatuh cinta kepada Arvi. Ia siap mewujudkan keinginan gadis itu untuk menjadi penyanyi terkenal.
Malam harinya, Gautam mendatangi hotel di mana Kiran menginap. Ia menggunakan topeng pembunuh dengan emoticon smiley. Gautam juga menyamarkan suaranya. Ia mengancam Kiran agar berhenti konser. Kiran hanya boleh bernyanyi untuk dirinya. Jika Kiran berani tampil, maka ia akan tewas di tangan pembunuh. Kiran ketakutan. Untuk sementara waktu, ia membatalkan semua konsernya. Alhasil, hanya Arfi yang tampil dalam konser itu. Popularitas Arfi kemudian semakin meroket setelah Kiran tidak aktif di panggung hiburan. Sejak saat itu, hubungan Arfi dan Gautam semakin dekat. Mereka berdua mengklaim dirinya sebagai villain alias penjahat yang menjatuhkan lawannya dengan cara apapun. Gautam bangga menjadi seorang penjahat, dan ia bahkan menularkan prinsipnya kepada Arfi. Aku lebih baik mati daripada kalah. Suatu hari Kiran kembali ingin mengadakan konser. Ia ditemani oleh Gautam. Gautam secara diam-diam membayar sejumlah pemuda untuk memakai topeng. Penampilan mereka membuat Kiran trauma karena ia pernah diancam oleh pembunuh bertopeng seperti itu. Orang-orang bertopeng itu menciptakan keributan yang membuat konser Kiran batal. Kiran meminta Gautam untuk mengejar seorang penjahat bertopeng yang menjadi biang kerok keributan. Gautam pura-pura melakukan instruksi dari Kiran. Ia bertemu dengan si pembuat onar itu yang tidak lain tidak bukan adalah Arfi. Gautam meminta Arfi untuk menghajar dirinya. Gautam terluka dan hal itu membuat Kiran percaya jika Gautam benar-benar ada di pihaknya. Setelah Kiran pergi, Arfi justru mengobati luka Gautam. Mereka berdua akhirnya menjadi pasangan kekasih. Kembali ke momen saat ini, polisi sedang mendalami kasus hilangnya Arfi Malhotra. Kasus ini ditangani oleh polisi Ratore. Ratore dan anggota timnya menonton rekaman video yang memperlihatkan adegan saat penculikan terjadi. "Lepaskan aku Gautam, lepaskan!" teriak Arfi. Setelah menyaksikan video itu, Ratore mendapatkan nama Gautam sebagai tersangka pelaku penculikan sekaligus pembunuhan. Gautam mengetahui kehadiran polisi. Ia menyiapkan pelariannya dari sebuah hotel. Polisi Ratore mengirim pasukannya ke kamar Gautam sementara ia memantau pergerakan timnya dari kantor polisi. Sekawanan polisi mendobrak pintu kamar Gautam. Mereka disambut Gautam dengan tatapan dingin. Ia kemudian berkata, "Aku lebih baik mati daripada kalah." Gautam melompat keluar jendela dan berayun ke kamar di lantai bawah menggunakan tali. Ia masuk ke kamar itu dengan memecahkan kaca jendela. Sementara itu, kamar Gautam ternyata sudah dipasang peledak dan polisi mulai terpental akibat efek ledakan tersebut. Tamu hotel panik dan mereka segera berhamburan keluar. Di saat itulah, Gautam menyusup di antara mereka dan berhasil keluar dengan cara yang sangat elegan. Ketika Ratore sibuk untuk menangkap Gautam, polisi Ganesan justru tertawa. Ia meneliti video rekaman pembunuhan. Ganesan menyadari jika pembunuh bertopeng yang menculik Arfi bukanlah Gautam karena pembunuh memakai topeng dengan mata berbentuk bulat, sementara ciri khas mata pada topeng Gautam berbentuk bintang. Alasan kenapa Arfi memanggil nama Gautam saat ia diserang adalah karena Arfi mengira jika pembunuh bertopeng itu adalah kekasihnya Gautam, padahal bukan. Meskipun demikian, polisi Ganesan tidak memberitahu polisi Ratore terkait temuan penting yang ia dapatkan. Polisi Ganesan hanya memberitahu jika pelaku adalah seorang psikopat, dan kasus ini mirip dengan pembunuhan berantai yang pernah terjadi di kota Mumbai 8 tahun yang lalu, di mana korban yang tewas adalah 15 orang gadis remaja. Menurut Ganesan, Gautam tidak akan keluar negeri karena ia harus mencari Arfi yang dinyatakan menghilang. Ketika Ganesan sibuk berbicara dengan polisi Ratore, di saat bersamaan mereka tidak sadar jika penculik Arfi ada di tempat itu. Pria ini bernama Bhairab. Bhairab ditahan polisi karena ia pernah menelpon Arfi. Polisi curiga kenapa orang seperti Bhairab justru menghubungi penyanyi terkenal seperti Arfi. Polisi mulai menginterogasi Bhairab. "Hei hero, kenapa kau menghubungi Arfi?" Bhairab diam tidak bergeming. Ia kemudian ditampar oleh seorang polisi. Setelah dipaksa untuk berbicara, Bhairab akhirnya bersuara. "Aku tidak bersalah, Pak. Aku hanya melakukan satu tindakan kriminal." Bhairab kemudian menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Kembali ke flashback 6 bulan silam. Bhairab adalah seorang sopir taksi dan ia jatuh cinta kepada penumpangnya yang bernama Rasika. Rasika sendiri bekerja sebagai pramuniaga di sebuah mall. Ketika mengantar Rasika pulang, mereka mulai berkenalan. Setelah sampai ke tempat tujuan, Bhairab meminta Rasika agar memberikannya rating di aplikasinya. Tetapi yang dilakukan Rasika justru menuliskan rating pada kaca mobil Bhairab. Ia membuat ikon smiley dan beberapa bintang di sana. Setelah kejadian itu, Bhairab semakin jatuh hati kepada Rasika.
Selain menjadi sopir taksi, Bhairab punya kerjaan sampingan yaitu sebagai penjaga kebun binatang. Ia memiliki teman yang bernama Kesap, seorang duda beranak satu. Setelah kehilangan istrinya, Kesap hobi main perempuan. Ia bahkan sering bersikap kasar kepada anak sematawayangnya yang bernama Sihab. Bhairab merasa iba kepada Sihab. Ia mulai mendekatinya dan sejak saat itu, Sihab akrab dengan Bhairab. Suatu hari, Rasika mengemudikan taksi Bhairab. Ia disalip oleh pengendara motor yang ugal-ugalan. Rasika tidak terima. Ia mendekati kedua pemuda tadi. Rasika meminta Bhairab untuk memukul mereka. Tetapi Bhairab tidak mau. Karena Bhairab tidak mau melakukan apa yang ia inginkan, Rasika kemudian menyenggol pengendara motor itu hingga jatuh. Ia kemudian berkata, "Jangan khawatir, membunuh untuk melindungi diri adalah hal yang diizinkan. Jika tidak membunuh mereka, maka kita yang akan terbunuh." Film kembali ke flashback ketika Bhairab diinterogasi oleh polisi. Polisi menyodorkan foto korban kepada Bhairab. Bhairab berubah pikiran. Awalnya ia mengaku melakukan satu tindakan kriminal, tetapi sekarang Bhairab mengatakan bahwa ia tidak melakukan apapun. Ia hanya mengantarkan Arfi menggunakan taksi. Itu sebabnya Arfi menghubungi Bhairab. Dan setelah mengantar pulang Arfi, Bhairab meminta rating bintang 4 dari Arfi. Setelah mendengar keterangan Bhairab, polisi kemudian melepaskannya. Sementara itu, media heboh memberitakan hilangnya Arfi. Mendadak seorang pria bernama Asu muncul di TV. Asu mengaku menjadi saksi ketika Arfi diculik. Ia melihat wajah pelaku, yaitu wajah Gautam Mehra. Kesaksian Asu yang ditayang di televisi membuat publik semakin yakin jika Gautam adalah pembunuh Arfi. Dugaan ini semakin menguat setelah Gautam menghilang ketika ia akan ditangkap oleh polisi. Polisi Ganesan sangat cerdas. Ia tahu nyawa Asu dalam bahaya karena berani bersaksi di depan umum. Ia segera mencegat Asu keluar dari stasiun TV itu agar diberikan perlindungan. Tetapi Asu keburu keluar dan ia bertemu dengan pembunuh. Ternyata Asu membuat kesaksian palsu. Asu melakukan itu sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Bhairab karena Bhairab telah membantu Asu untuk membunuh mantan kekasihnya. Mantan Asu lebih memilih pria lain ketimbang dirinya. Karena itulah Asu lebih senang jika mantannya tewas. Setelah itu, Asu justru tewas dibunuh oleh Bhairab. Di saat bersamaan Gautam muncul di TKP, Bhairab buru-buru masuk ke dalam MRT. Gautam terus mengekorinya. Mereka kemudian terlibat perkelahian sengit. Dalam perkelahian itu, Gautam sempat menjatuhkan topeng Bhairab. Namun sayang, posisi Bhairab saat itu membelakangi Gautam sehingga wajahnya tidak kelihatan. Bhairab segera menghancurkan lampu yang ada di dalam gerbong. Ketika suasana remang-remang, Gautam tidak bisa mengenali wajah penculik kekasihnya. Mereka kembali berduel namun Bhairab terlalu tangguh. Pada suatu momen, Bhairab punya kesempatan untuk membunuh Gautam, tetapi ia mengurungkan niatnya. Bhairab tidak membunuh Gautam. Ia mengampuni nyawanya dan berkata, "Aku adalah hero dalam ceritamu, dan seorang hero akan selalu menang." Bhairab keluar dari MRT. Gautam menarik bajunya. "Jika kau adalah hero, maka aku adalah villain dalam ceritamu." Pintu kereta api tertutup dan keretanya mulai bergerak. Tetapi Gautam tetap saja tidak bisa melihat wajah Bhairab karena di luar sedang hujan. Sehingga kaca MRT tertutup rembesan air hujan. Setelah itu, Bhairab melepaskan bajunya dan ia terjun ke bawah. Sebuah truk kontainer melintas dan Bhairab mendarat di atasnya dengan selamat. Bhairab turun dari mobil itu dan ia masuk ke dalam taksinya. Di sana, Rasika sudah menunggu. Rasika membuka topengnya dan bertanya, "Apakah kau sudah membunuhnya? Apakah kau takut kepadanya?" Bhairab diam dan menggeleng. "Apakah ia melihat wajahmu?" Bhairab tetap saja menggeleng. Rasika kemudian mencium Bhairab dan berpesan agar lain kali Bhairab tidak boleh mengampuni nyawa Gautam. Setelah itu, mereka berdua bermesraan di dalam taksi. Polisi Ganesan mengambil rekaman video CCTV di rel kereta api. Ia melihat Gautam sedang berkelahi dengan seorang pria. Ganesan jadi semakin yakin jika Gautam bukanlah penculik Arfi. Meskipun demikian, ia sengaja membuat konferensi pers dengan mengatakan bahwa Gautam adalah pelaku penculikan terhadap Arfi. Ganesan sengaja melakukan itu agar memancing Gautam supaya keluar dari persembunyiannya. Film beralih ke flashback di masa lalu. 3 bulan sebelumnya,
Gautam memecat Arfi dalam kontrak kerja sama mereka. Ia tidak melibatkan Arfi dalam konser yang didanai oleh perusahaan milik ayahnya. Hal itu membuat Arfi kecewa dan patah hati terhadap Gautam. Ternyata Gautam dengan sengaja menjatuhkan Arfi sebagai bentuk balas dendam karena Arfi pernah menghinanya dengan menciptakan lagu yang diambil dari video Gautam ketika Gautam merusak pesta pernikahan mantannya Sia. Seperti adegan di awal film. Gautam ingin membuktikan bahwa dirinya selalu menang atas siapapun, termasuk terhadap Arfi. Ayah Gautam sendiri tidak menyukai tindakan anaknya, karena menurutnya dalam urusan cinta tidak ada istilah kalah ataupun menang. Setelah ditinggal oleh label produksi Gautam, Arfi terpaksa mencari studio rekaman yang baru. Dan kisah cintanya dengan Gautam yang dibangun di atas kepura-puraan semata akhirnya kandas. Walaupun merasa menang atas Arfi, namun tidak bisa dipungkiri jika Gautam merasa hampa setelah meninggalkan Arfi. Ia mencoba menghibur dirinya dengan minum-minum di sebuah diskotik. Di sana, Gautam justru bertemu kembali dengan mantan pacarnya, yaitu Sia. Ia melihat Sia berbahagia bersama pasangannya. Gautam merasa sakit hati. Ia menyirami mereka berdua dengan minuman. Setelahnya, Gautam justru bertemu dengan Arfi. Melihat Gautam ada di dalam diskotik itu, Arfi menghindar dan segera meninggalkan tempat itu. Ketika Gautam keasikan memandang kepergian Arfi, di saat itulah ia dipukuli oleh suami Sia dan teman-temannya. Melihat kejadian itu, Arfi segera menolong Gautam. Ia membawa mantan kekasihnya ke rumah sakit. Arfi juga menjaga Gautam selama ia dirawat. Di saat itulah Gautam sadar jika ia telah menyia-nyiakan orang yang sangat mencintai dirinya. Ketika Gautam sudah pulih, Arfi memilih pergi. Gautam segera mengejarnya. Di luar hujan deras dan mereka mulai bertengkar. Arfi mengaku kalah. Ia gagal mendapatkan cinta Gautam. Sementara Gautam justru mempermainkan cinta Arfi. Arfi mau menolong Gautam karena ia benar-benar tulus mencintai pemuda itu. Arfi masuk ke dalam sebuah taksi. Gautam berusaha menghentikan taksi itu dan meminta Arfi agar keluar. Tetapi Arfi tidak pernah menghiraukan Gautam. Kembali ke adegan saat ini, Gautam terpancing oleh jebakan Ganesan. Ia mendatangi rumahnya. Gautam ingin membunuh Ganesan karena Ganesan telah menyebarkan berita hoax yang membuat Gautam kini terpojok. Tetapi niat untuk membunuh Ganesan mendadak batal karena Ganesan justru menjelaskan siapa penculik Arfi yang sesungguhnya. Meskipun tidak melihat wajahnya, Ganesan yakin jika penculik mengincar para wanita yang menelantarkan kekasihnya. Menurut Ganesan, pelaku pasti pernah patah hati akibat dikecewakan oleh wanita. Kembali ke kisah cinta Bhairab 3 bulan yang lalu. Hari itu Bhairab membawa Rasika liburan ke puncak. Ia bersiap melamarnya. Bhairab membeli cincin idaman Rasika. Hanya saja Bhairab lupa membawa kain sari untuk pernikahannya. Bhairab bergegas ke pasar meninggalkan Rasika sendirian di villa itu. Selama di dalam perjalanan ia membayangkan menikah dengan Rasika. Tetapi Bhairab justru dibegal oleh 4 pemuda. Para begal merampas uang dan cincinnya. Seketika Bhairab teringat akan ucapan Rasika. Jika kita tidak membunuh, maka kita yang akan terbunuh. Bhairab kemudian menghajar ke-4 pemuda tadi. Para begal ini mulai ketakutan. Mereka melarikan diri ke dalam hutan. Bhairab terus mengejar. Pada akhirnya Bhairab berhasil mendapatkan kembali cincinnya. Ia segera bergegas menemui Rasika. Betapa terkejutnya Bhairab setelah melihat Rasika sedang berjumbu dengan manajernya yang bernama Atul. Bhairab patah hati. Ia menangis di dalam kamarnya. Sihab kecil merasa simpati dan ia menghampiri Bhairab. Anak ini memegang topeng kesukaannya, yaitu topeng smiley dengan mata berbentuk bulat. Sekalipun masih kecil, namun Sihab ternyata cukup fasih dalam menasehati Bhairab. Ia pun berkata, "Berjanjilah bahwa kau akan melupakannya. Berjanjilah bahwa kau tidak akan pernah memikirkannya." Sejak hari itu, Bhairab mulai membenci Rasika. Bhairab menjemput Rasika. Ia butuh penjelasan. Rasika mengaku bahwa ia sudah lama selingkuh dengan manajernya Atul. Namun sayang, istrinya Atul curiga dan mulai mengawasi gerak-gerik mereka. Akibatnya, Rasika tidak bisa leluasa berduaan dengan Atul. Ia butuh pengecoh agar istri Atul tidak mencurigai mereka. Rasika kemudian mengajak Bhairab pergi ke puncak dan di sana ia justru menikmati malam bersama selingkuhannya. Rasika memanfaatkan keluguan Bhairab untuk menyembunyikan perselingkuhannya dari istri Atul. Ia tidak pernah mencintai Bhairab.
Suatu hari ketika membawa Rasika jalan-jalan, seorang penumpang bernama Asu masuk ke dalam taksi. Asu menelepon seseorang dan dari percakapan mereka, diketahui jika Asu patah hati. Cintanya bertepuk sebelah tangan karena wanita yang ia cintai lebih memilih pria lain. Nasib Asu sama seperti yang dialami oleh Bhairab. Setelah tiba di tempat tujuan, Asu keluar dari taksi. Ia melihat kekasihnya Puja bersama pria lain. Ketika pria itu pergi, Asu memelas kepada Puja agar mau mencintai dirinya. Tetapi Puja tetap menolak. Asu kehilangan akal sehatnya. Ia mengancam akan membunuh Puja dengan sebilah pisau kecil. Bhairab dan Rasika menyaksikan adegan itu dari dalam taksi. Menurut Rasika, di dalam film, Asu adalah penjahat, sementara Puja adalah pahlawan dan pahlawan akan selalu menang. Sedangkan di dunia nyata, Asulah yang harus menang dan Puja seharusnya tewas terbunuh karena di dunia nyata pemenangnya adalah seorang penjahat alias villain. Bhairab turun dari taksi untuk mengembalikan dompet Asu yang ketinggalan di dalam mobilnya. Puja segera meminta perlindungan dari Bhairab karena ia takut dihabisi oleh Asu. Seketika, Rasika berteriak dari dalam taksi. Bhairab kemudian teringat akan semua pengkhianatan yang dilakukan Rasika kepada dirinya. Ia terbakar amarahnya dan mencekik leher Puja sembari berkata, "Jika aku tidak bisa memilikimu, maka orang lain juga tidak bisa memilikimu." Puja tewas di tangan Bhairab dan Asu segera melarikan diri. Ketika Bhairab membunuh Puja, Rasika memberikan rating kepada Bhairab yang membuat Bhairab semakin bersemangat. Setelah itu, Bhairab membawa mayat Puja pulang ke rumahnya. Ketika memindahkan mayat itu, Bhairab kepergok Sihab yang sedang mengenakan topeng. Tetapi Sihab selalu menjaga rahasia Bhairab. Mayat Puja kemudian dibawa ke gudang kosong yang ada di kebun binatang. Bhairab memutilasi tubuh korban dan ia memberikan dagingnya kepada harimau yang ada di kebun binatang tersebut. Setelah membunuh Puja, Bhairab dan Rasika bersenggama tanpa cinta. Bhairab mulai ketagihan untuk membunuh. Ia terus mencari korban-korban selanjutnya. Setiap kali mengetahui jika seorang wanita selingkuh dari pasangannya, maka Bhairab akan membunuh wanita itu. Dan setiap kali membunuh mereka, Bhairab membayangkan pengkhianatan yang dilakukan oleh Rasika kepada dirinya. Rasika juga selalu memberikan rating kepada Bhairab setiap kali Bhairab melakukan pembunuhan. Seperti biasa, ia memotong mayat korban dan memberikannya kepada harimau di kebun binatang itu. Rasika juga memberikan ritual seks kepada Bhairab sebagai hadiah untuk perbuatannya itu. Untuk merahasiakan identitasnya, Bhairab menggunakan topeng milik anak Kesab yang bernama Sihab. Hari itu Arfi bertengkar dengan Gautam. Ia naik taksi milik Bhairab. Ketika pertengkaran terjadi, Gautam berusaha meminta maaf dan ia minta balikan kepada Arfi. Tetapi Arfi tidak mau. Bhairab salah sangka. Bhairab mengira jika Arfi selingkuh dan menelantarkan Gautam. Ia kemudian bertekad untuk menculik Arfi. Malam itu yang terjadi adalah seperti ini. Arfi uring-uringan di apartemennya setelah berpisah dengan Gautam. Ia duduk sendirian sementara teman-temannya sibuk berpesta. Seorang teman Arfi mengabadikan momen itu dengan merekam menggunakan kamera ponsel. Seketika mati lampu. Arfi mencoba menelpon security apartemen, namun mereka semua tewas terbunuh. Teman Arfi menduga kemungkinan semua itu terjadi akibat ulah Gautam, karena pemuda itu ditolak oleh Arfi dan ia tidak pernah mau kalah. Gautam pasti akan membalas Arfi dengan cara apapun. Sementara itu, di luar sana, Bhairab memanjat tower crane dan melompat masuk ke dalam apartemen melalui jendela. Ia membunuh semua teman-teman Arfi. Sementara itu, Rasika juga datang ke tempat itu dengan mengenakan topeng. Arfi bersembunyi di bawah ranjang dan ia tertangkap. Asisten polisi Ganesan berhasil menemukan petunjuk berharga. Ia melihat Facebook dari sebuah akun yang mencurigakan. Akun Facebook ini berteman dengan semua wanita yang hilang di kota Mumbai. Akun ini juga digunakan untuk mendengarkan lagu Arfi berulang kali secara streaming. Selain itu, ia juga memberikan komentar berupa emoticon smiley dan memberikan bintang 5. Asisten Ganesan berhasil melacak alamat pemilik akun Facebook ini. Mendengar keterangan itu, Gautam segera menuju ke alamat yang disebutkan. Ia tidak sadar jika pembunuh mengintai nyawa polisi Ganesan. Ketika Gautam pergi, Bhairab menelpon polisi Ratore dan memberitahu keberadaan Gautam. Alhasil, Gautam segera dikejar oleh polisi.
Bairap mencekal tangan Ganesan. Ia kemudian memberitahu polisi itu berita yang mengejutkan, yaitu Arfi ternyata masih hidup. Bairap dengan sengaja membiarkan Arfi hidup supaya memberikan kesempatan kepada Gautam untuk menyelamatkannya. Jika Gautam berhasil, maka Hiro akan menjadi pemenang, karena Gaurap selalu menganggap dirinya adalah seorang villain. Setelah itu, Bairap membunuh Ganesan. Arfi dikurung dalam sebuah ruangan, namun ia berhasil keluar. Tempat itu ternyata kebun binatang. Arfi melihat Gautam, namun ia segera kabur karena Arfi mengira jika Gautam adalah penculik dirinya. Ia justru meminta tolong kepada Bairap, dan tentu saja Arfi kembali diculik. Arfi dimasukkan ke dalam sebuah gudang. Aksi Bairap ketahuan oleh Pak Kesap. Karena tidak ingin rahasianya terbongkar, Bairap membunuh Kesap. Adegan pembunuhan itu disaksikan oleh Shihab. Tetapi Shihab tidak berpihak kepada ayahnya karena ayahnya selalu bertindak kasar kepada dirinya, tidak seperti Bairap. Setelah membunuh Kesap, Bairap mendatangi Gautam. Ia menikam dirinya sendiri menggunakan senjata tajam. Polisi berdatangan ke TKP, dan setelahnya polisi menahan mereka berdua. Gautam dituduh melakukan pembunuhan terhadap Kesap. Dari kejauhan, Rasika melihat semua kejadian itu. Ia tersenyum senang. Polisi bergerak cepat masuk ke gudang. Mereka menemukan mayat seorang wanita. Mendengar kata mayat wanita, Gautam memberontak dari pegangan polisi dan ia segera masuk ke dalam gudang. Beruntung, mayat itu ternyata bukan mayat Arfi. Di bagian belakang gudang ditemukan banyak tulang belulang manusia. Ketika ditanya polisi, si kecil Shihab mengaku bahwa pembunuhnya adalah ayahnya sendiri. Ia memfitnah ayahnya sendiri karena ayahnya sering main perempuan dan bersikap kasar kepada dirinya. Shihab berbohong dan ia merahasiakan pembunuhan yang dilakukan oleh Bairap. Polisi kemudian memeriksa TKP dan mereka menemukan sidik jari Kesap yang sudah disetting oleh Bairap. Bahkan akun Facebook yang digunakan pelaku untuk memata-matai para korbannya dibuat atas nama Kesap. Kasus ini kemudian ditutup polisi dengan menetapkan Kesap sebagai pelaku pembunuhan berantai terhadap beberapa wanita di kota Mumbai. Bairap dan Gautam akhirnya dibebaskan. Tetapi Gautam tentu saja kesal karena ia yakin jika Arfi diculik oleh Bairap. Ketika Bairap keluar dari kantor polisi, ia disambut Rasika dengan sebuah pelukan. Dari kejauhan, Gautam melihat semua kejadian itu. Malam harinya, dua orang polisi yang menjaga TKP tewas dibunuh oleh Shihab. Ternyata darah psikopat mulai mengalir di tubuh Shihab setelah ia belajar banyak dari Bairap. Sementara itu, Bairap dan Rasika masuk ke dalam gudang untuk menghabisi Arfi. Ketika mereka datang, Arfi pura-pura pingsan. Saat Bairap mendekat, ia menyerangnya menggunakan pecahan kaca. Arfi melarikan diri dan Bairap mengejarnya. Beruntung Gautam muncul di tempat itu dan terjadilah duel di antara mereka. Gautam kalah dalam duel itu karena Bairap begitu tangguh. Setelahnya Rasika muncul di belakang Bairap, dan di saat itulah Bairap bertanya, "Jadi Rasika, apakah aku layak mendapatkan rating bintang 5 jika aku membunuh Gautam?" Jawab Rasika. Gautam tertawa. "Siapa Rasika? Di mana Rasika? Dia telah pergi meninggalkanmu." Ejekan Gautam membuat Bairap marah. "Dia tadi ada di sini. Dia selalu memberikanku rating saat aku membunuh semua wanita," teriak Bairap kesetanan. Gautam kembali mengejek Bairap dengan berkata, "Rasika itu tidak nyata. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Kau adalah psikopat yang patah hati, yang cintanya bertepuk sebelah tangan." Ucapan Gautam akhirnya menyadarkan Bairap. Ternyata selama ini Rasika memang tidak nyata di saat Bairap membunuh semua korbannya. Karena Rasika sebenarnya sudah tewas terlebih dahulu dibunuh oleh Bairap. Hari itu Rasika mengaku bahwa ia selingkuh dengan Atul tidak hanya demi uang, tetapi karena Atul siap untuk meninggalkan istrinya dan menikahi Rasika. Mereka berdua saling cinta. Rasika berterima kasih kepada Bairap karena mau diajak jalan-jalan ke puncak, sehingga Rasika bisa bermesraan dengan Atul, dan setelah itu cinta mereka semakin bersemi. Merasa jika cintanya bertepuk sebelah tangan dan ia dimanfaatkan oleh Rasika, Bairap ingin bunuh diri dengan menabrak sebuah kendaraan yang melintas di depan mereka. Tetapi Rasika mencegah tindakan itu. Mereka selamat, namun ketika Rasika keluar dari mobil dan berniat pergi meninggalkan Bairap, di saat itulah Bairap mengejarnya. Ia tidak ingin kehilangan Rasika. Bairap kemudian memeluk kekasih hatinya itu. Ia memeluknya dengan sekuat tenaga sembari berkata, "Rasika, jangan tinggalkan aku Rasika, aku mohon." Gautam menjelaskan semuanya kepada Bairap.
Setelah Rasika tewas terbunuh, Bhairab mengawetkan mayatnya di dalam peti es dan mayat itulah yang ditemukan polisi ketika mereka memeriksa gudang. Bhairab tidak terima akan kematian wanita idaman hatinya. Ia menciptakan ilusi seakan-akan Rasika hidup dan mencintai dirinya ketika Bhairab membunuh semua korbannya. Sadar akan ilusinya itu, Bhairab kemudian menangis. Ia merasa sangat depresi dan mencoba menyerang Gautam. Tetapi Bhairab kehilangan tenaganya karena Rasika tidak ada di sana. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Gautam dengan menghajar Gaurab. Gautam akhirnya berhasil menyelamatkan kekasihnya Arvi. Tidak lama berselang, Bhairab melihat Rasika melambai dan memanggil dirinya. Ia kembali berhalusinasi. Bhairab bergerak ke arah Rasika dan tanpa disadari, yang sebenarnya terjadi adalah ia bergerak menuju ke kandang harimau. Dalam ilusinya itu, Bhairab seolah memeluk Rasika, tetapi realitanya ia diterkam harimau. Film ditutup dengan adegan di mana Bhairab ternyata tidak tewas ketika diterkam oleh harimau. Ia sekarat dan sedang dirawat di rumah sakit. Seketika, Bhairab dikunjungi oleh Rakesh, pembunuh berantai yang tewas dalam sequel sebelumnya. Kedatangan Rakesh adalah untuk membunuh Bhairab karena Bhairab gagal menjadi villain. Dan film pun berakhir.